Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi. Oke, kita ketemu lagi di wawancara bersama Dani Beler. Jamrut berapa? Himalayan Salt. Asik. Menutupi kelemahannya. Pelan-pelan. Jangan itu untuk menutupi kelemahannya. Popon mau nyontohin center. Bisa loh mikir tetap ke dia. Tuh. Bisa mau tetap ngomong. Tapi lampunya di sini. Kan gak ada, ini kan pura-pura. Jepang. Ngedok. Gak ngerti lo. Orang kaya. Sumpah gua gak tahu apa tadi sih. Bukan masalah orang kaya, bego. Proyek IKN nggak ada yang berhasil gitu. Tapi kan mereka kan udah tahan malu semua, Mang. Mau nggak berhasil nggak jadi juga kayaknya nggak peduli deh. Emang iya ya kayaknya ya. Emang udah kan syaratnya gampang. Jadi ini mah nggak malu aja. Nggak punya malu tuh udah bisa jadi apapun di dunia ini, Bang. Kalau ngomongin Radit ini memang orangnya unik dia ya. Udah dari dulu rezekinya ada, apa aja bisa jadi duit sama dia. Rezekinya banyak, kaya, rumahnya gede. Padahal ibadahnya kurang tuh anak ini. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tak berkutik. Berkutik. Nggak jadi lain lagi nih. Beda. Dani pemberian nama dari bokapnya, Beler adalah? Kelakuan bokap. Iya. Iya. Gimana? Punya anak? Umur berapa sekarang anak? Langsung, Cing. Iya. Anak umur 2 tahun, Cing. Nah, gimana itu? Apa yang sedang jadi hot topic di rumah? Wah, Anak umur 2 tahun. perempuan, Cing. Udah sama istri ngomel mulu ya. Perempuan juga ya. Perempuan istri. juga Ya. gitu. Jadi double aja nih, Cing. Jadi ngerasa kayak, wah, apalagi dia sekarang lagi bawel-bawelnya, Cing. Tapi udah vokab ininya udah jelas. Jelas, udah bisa ngomong, bisa ngebantah gitu. Papa jangan. Saya Kan kalau jangan ngomong jangan. Iya. Di parenting. iya, Ajarin anak lo. udah dia bilang papa don't do that. Don't do that. Don't do that. Iya, dia udah bisa ngebantah lah. Bisa ngebantah, Cing. Sekarang tuh kalau misalkan saya sama istri main handphone, dia selalu bilang main handphone terus gitu. Kenapa? Emang dia tahu bahwa ada bahaya di balik main handphone? Bukan, jadi perhatian kita tersita di handphone, dia dicuekin. Oh, iya. Gitu. Jadi mau nggak mau taruh gitu. Apaan lagi yang bikin kayak begini banget jadi bapak gitu? Parah banget, Cing. Kemarin lagi sakit dia tuh. Nah, kalau misalkan lagi sakit tuh kita nggak tega banget gitu yang ngeliatnya ya, apalagi anak perempuan gitu. Kayak dulu yang apa namanya istilah-istilah klasik dulu, kayaknya kalau kita ngeliat anak sakit, kayaknya pindahin aja deh sakitnya. Pindahin aja. Itu bener ya? Bener, Begitu kita Cing. punya anak ya? Bener, Cing. Parah banget kata saya, aduh ini kayaknya kalau misalkan dia tahu ya bahwa sakit yang bakal kayak gini nggak akan kuat deh gitu. Jadi ngerasa, aduh kasihan banget, Cing. Sekarang lagi bingung masalah ini, Cing. Gimana cara pola asuh yang tepat di anak usia 2 tahun? Lu baca-baca? Baca-baca, Cing. Buku-buku parenting? Bismillah. Buku parenting. Baca-baca aja agak setan itu mah. Baca-baca buku parenting, Cing. Apa yang lo kayaknya ini bisa deh dibuat di anak gue gitu. Nah, setelah saya baca ternyata, Cing, kan waktu itu tuh belum baca, anak umur 2 tahun tuh lagi tahap rese-resenya, Cing ya. Nyebelinnya gitu. Akhirnya saya tuh masih greget kayak gitu, masih pakai emosi. Saya sampai beli bukunya khusus, Cing. Nama buku parentingnya adalah Mendidik Anak Tanpa Emosi. Saya baca tuh beneran. Nah, yang dibilang itu tuh bener, Cing. Katanya kalau anak itu nggak boleh pakai kata tapi. Dikasih tahu alasannya. Karena kalau pakai kata tapi kesannya ada syarat. Contohnya. Misalkan, adek mau main game.
boleh, tapi harus mandi dulu. Nah, tapinya itu dia bilang, ya berarti gua harus mandi dulu dong, harus ada syaratnya gitu. Maka diubahlah kata tapi ini menjadi masalahnya adalah. Ade mau main handphone. Masalahnya adalah Ade belum mandi. nanti gatal-gatal. Iya. Berpengaruh nggak, Cing? Menurut Cing? Jadi Ade harus mandi dulu. Iya. Jadi dia tahu masalahnya, Cing. Kecil-kecil udah dididik jadi problem solver. Gimana menurut Cing? Kayaknya enggak ya kalau gue ya. Iya, kalau enggak halaman berikutnya. Iya. Ade mau main handphone. Masalahnya Ade belum mandi. Betul. Masalahnya apa kalau Ade belum mandi? Gatel-gatel. Main gamenya jadi kalah. Gimana menurut Cing? Ada lagi yang kedua nih saya tawarin, Cing. Iya. Nggak semua keinginan anak harus diwujudkan saat itu juga. Contoh dia kalau misalkan jalan-jalan ke tempat-tempat mainan, mau beli Barbie, nggak boleh langsung dibeliin. Maka dikasih sticky notes. Catat, nanti ulang tahun kita beli. Catat, nanti naikkan kelas kita beli. Nah, itu tuh untuk mengajarkan anak menunda apa yang dia inginkan. Tapi dibeliin juga? Dibeliin, tapi nanti. Kan kalau zaman kita dulu, alasan orang tua apa? Nggak dijual. Iya. Ya kan? Iya. Lebih efektif itu. Nggak dijual, tanya abangnya. Ya bang ya gitu ya abangnya. Iya, abangnya bilang iya sambil diinjek kakinya. Iya. Gitu. Gimana menurut Cing? Itu oke nggak? Menunda keinginan anak. Supaya anak tuh menghargai bahwa nggak semua keinginan tuh bisa diwujudkan saat itu juga. Tapi akan dibeliin juga. Iya, tapi nanti. Intinya belajar bersabar, Cing. Gimana menurut Cing? Mungkin ini ya, mungkin bagus kali ya. Pasti udah ada penelitiannya lah. Bagus. Tapi kita sebagai orang tua yang uang ada nih. Uang ada. Terus anak minta. Kasih kalau gue. Nah itu katanya nggak boleh, Cing. Bikin memanjakan anak. Jadi anak tuh nggak ada perjuangannya katanya. Nggak melatih bersabar. Dapat sesuatu tuh. Gimana menurut Cing? Ntar dia apa-apaan juga kasih syarat ke kita. Apa contohnya? Misalnya lo nyuruh sabar ya, Pak, pakai sticky note aja dulu nih. Mandi ntar. Nggak langsung dikerjain sama dia. Nggak langsung dikerjain. Iya, maksud gue karena kita sering ngasih sesuatu ditunda-tunda, dia juga akan melakukan itu ke kita. Kalau kita suruh mandi, ayo sekarang. Nanti ntar ya, Pak, pakai sticky note aja dulu. Catat dulu ya. Catat dulu. Nanti pas ulang tahun baru mandi. Gitu. Lama juga setahun sekali, Ci. Iya sih, benar. Pola berpikirnya jadi gitu nggak sih? Iya, mungkin. Kalau pengen sesuatu ya sama dong, harus fair. Bapak, Ibu juga kalau pengen saya sesuatu ya harus sabar juga. Dulu. Kenapa kalau Bapak, Ibu pengen sesuatu harus langsung dikerjain? Ya, masuk akal sih, Cing. Tapi urgensinya mungkin beda. Beli barang-barang yang itu kan barang kalau dibeli jadi nggak kepake nih. Iya, cuman tahu nggak bahwa anak itu udah bisa membedakan urgensi atau enggak? Nggak tahu. Umur 2 tahun. Nggak tahu. Itu dilatih sabar aja katanya. Padahal mau ngelatih sabar gampang ya, Cing ya? Gimana? Jangan dibawa ke mall. Iya. Mau jalan-jalan dong, buka YouTube aja. Iya. Sabar. Tapi kan itu orang bikin buku udah pasti ada penelitiannya, bukan cuma kira-kira ini kayak gini enggak, tapi udah ada penelitiannya. Tapi kayaknya, Cing, buku parenting tuh ditulis subjektif deh. Sesuai apa yang dia lakukan? Iya, sesuai sudut pandang yang dia temukan saat itu. Dia nggak tahu bahwa ada banyak keragaman karakter anak yang nggak bisa dididik pakai begituan. Masa dia nggak tahu sih? Nggak tahu, Cing, itu. Itu tuh buku sebenarnya adaptasi dari cerita luar negeri. Orang ini sudut pandangnya orang luar. Ditranslate jadi bahasa Indonesia. Iya. Kayak kita orang luar negeri juga kalau kita nonton di TV ya. Bayi aja udah pisah ininya. Tempat tidurnya. Betul. Udah beda suasananya itu udah beda artinya. Udah gitu. Beda. Makanya cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan. Kayak ngomongin bilang tidak boleh ngomong jangan. Tidak boleh ngomong jangan. Ini gue terapkan di anaknya Rahman. Anaknya Rahman. Waktu gue lagi jalan-jalan nih piknik kodian. Terus ke sebuah villa. Terus dia nyender di railing
Railing. lumayan Iya. lumayan Tinggi. tinggi 2 Iya. meter 3 meteran lah gitu. Terus? Kan kalau Rahman kan menerapkan parenting dengan Iya. jadi dia tahu tidak boleh ngomong jangan. Jadi gua ngomong ke anaknya juga nggak pakai jangan. Gua bilang, jangan di situ Amru, nggak. Jadi nggak gitu. Tapi Amru sebaiknya Amru jangan nyender di railing itu. Karena nanti kalau nyender bisa aja ke belakang-belakang nanti Amru jatuh kayak tuh gitu. Tuh kayak gitu tuh. Dia udah jatuh duluan. jadi nggak sempat menghindar ya, Cing. Iya. Tahu dia udah lompat duluan. Jadi nggak efektif ya. Nggak efektif. Mending langsung jangan aja. Jangan, tarik aja aja udah. gitu. Iya. Tapi Tuh kayak gitu Amru jatuh kan. tuh kan jatuh. Oh iya gitu ya. iya. Baru dia kapok. Tapi bener, Cing, ada penelitiannya, Cing. Nggak boleh bilang jangan itu karena secara motivasi anak jadi terhalang. Oke. Gitu. Jangan tuh kayak ngejawab sesuatu dibilang salah gitu. Kan emang salah. Iya, tapi tidak ada terusannya. Jangan. Misalkan gini. Adek, jangan nyender di railing itu. Terjatuh. Ntar jatuh. Nah, dia tuh belum mengerti konsep jangan nyender di sini nanti jatuh tuh kayak gimana. Maka harus diubah secara kalimatnya. Jadi Gitu. Misalkan railing ini dipakai khusus untuk ngejagain agar orang tidak jatuh. Kalau misalkan ada nyender. kayak gimana jatuhnya tuh? Tuh. Udah jatuh. 2 kali. Ih, 2 kali. Jatuh si Amru Nggak jadi. belajar dari kesalahan itu. Gitu, Cing. Menurut Cing gimana tuh? Ya mungkin benar kali ya. Mungkin benar secara penelitian, secara ini karena itu akhirnya memasukkan konsep-konsep kehidupan dalam otaknya si anak gitu ya. Betul. Mungkin Harus sabar. Harus sabar. Nggak boleh dilarang. Nggak boleh dilarang. Iya, kalaupun ngelarang harus pakai kalimat yang bijak gitu. Mungkin, Cing, buku parenting itu lahir karena yang nulis buku parenting ini dididik sama orang tuanya dengan kekerasan, Cing. Jadi dia nggak mau nularin ini ke anaknya. Bisa jadi nggak, Cing? Bisa juga kali ya. Bisa Memang juga. apapun yang kita rasakan waktu kita dibesarkan sama orang tua kita, yang jelek pasti kita nggak mau lakukan ke Anak kita. anak. Betul. Termasuk yang ngebeliin sesuatu tuh gue ya. Karena gue ngerasa dulu kalau diminta beliin lama. Dan gue tahu rasanya. Iya. Nggak enak gitu. Iya. Nah begitu anak gue pengen beli sesuatu dan gue bisa provide-nya ini, ya gue kasih aja. Ya masuk akal sih, Cing. Tapi gue nggak tahu dia berkembangnya seperti apa nanti. Tapi belajar bersabar nggak kira-kira anak Cing tadi? Enggak sih. Jadi nggak belajar bersabar emang. Iya. Mungkin ada di tempat lain lah belajar bersabar, jangan cuman. Iya itu, Cing. Kan pada saat yang sama kalau kita, oke dia nggak sabar, tapi dia tahu orang tuanya penuh kasih sayang ke dia. Gimana jadinya? Iya, makanya itu yang bingung, Cing. Gimana ya kita nanggepinnya ya? Apakah itu kan kita beliin sesuatu adalah untuk menunjukkan bahwa Apresiasi. Kita orang tua nih sayang banget Iya. loh sama lu gitu. Iya. Nah, tapi ada bentuk rasa kasih sayangnya tuh beda gitu. Gua menunda lu untuk mau sesuatu tapi nanti itu bentuk rasa sayang gua supaya lu menghargai ini. Ada juga yang gitu, Cing. Berpendapatnya Itu adalah wujud kasih sayang juga. wujud kasih sayang karena dia ngedidik mental sama kesabaran tadi, Cing. Tapi tuh anak nanti ngertinya nanti. Nanti 18 tahun Iya. baru. Iya. Oh, gitu ternyata Oh. yang nyokap gua ngomongin gitu. Tapi benar, Cing, itu efeknya, Cing. Ke anak saya aja, Cing, kalau misalkan mau sesuatu nih nggak langsung dikasih. Contohnya ini, Cing, kayak berhentiin ngendot. Dia kan mau lepas ngendot nih. Nah. Di sapi ya istilahnya Iya. sapi gitu. Terus susah banget, Cing, caranya, Cing. Karena saya belum semakmur itu ya waktu itu nggak bisa konsultasi ke dokter anak. Saya nanya saran ke followers di Instagram. Gimana cara ngeberhentiin anak ngendot. Gitu. Responnya macam-macam, Cing. Ada yang olesin pare lah, olesin kunyit. Udah dicoba, Cing. Tadi doyan. Kan ada orang yang doyan pare. Iya. Malah enak, Enak nih lalap. Iya. Ya kan? Iya, udah dicoba tuh. Kunyit juga udah.
nggak berhasil, Cing. Anak saya tetap ngendot, bibirnya kuning tapi. Iya kan? Itu Golkar sejak dini dong. bahlil emang. Iya, jadi sampai mana tadi, Cing tuh? Itu apa ngasih endot. Nah, setelah udah tahu tuh tahapan-tahapannya dia butuh terus kita tahan, dia butuh kita tahan. Jadi sekarang terlatih, Cing. Kalau ngasih sesuatu, tar dulu, tapi Arumi harus sabar ya. Pakai tapi itu. Hah? Don't do that. Iya. Udah pakai kata tapi itu. Itu sebelum baca buku, Cing. Sebelum baca Itu pakai tapi barusan. sebelum Tapi baca harus buku. sabar. Sebelum baca buku itu, Cing. Sebelum baca buku parenting. Tapi harus sabar gitu. Bener dia mau gitu. Memang agak ngambek dikit sih. Cuman oke. Sekarang udah terlatih untuk tidak mendapatkan sesuatu secara instan. Apapun yang dia pengen lo harus bilang sabar. Sabar. Nggak ada sesuatu yang lo kasih, dia minta ini langsung kasih gitu. Kecuali yang sifatnya mendesak kali, Cing ya. Apaan anak kecil yang mendesak misalnya? Baju misalkan. Masa dia minta baju? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin, emaknya yang minta. Emaknya itu mah ya? Iya. Apa ya yang mendesak anak ya? iPhone. Wih, itu mah anak beda anak itu. Beda anak, itu beda keluarga. Iya. Apa yang mendesak ya, Cing ya? Nah. Anak ya? Susu kali. Permen Ciki. Es krim, Cing. Biar dia nggak nangis, kasih es krim masih sering. Gitu. Handphone susah, Cing. Nah. Susah tuh. Kalau main handphone pasti diem. Itu diam. Iya. Katanya nggak bagus ya? Nggak bagus, Cing. Apanya sih yang nggak bagus? Ini mata ke ininya, Cing. Ada radiasi. Sama itu. Ini nggak bagus karena lo ngeliatnya di handphone. Iya, di handphone. Kalau misalnya lo ngeliat, misalnya kasih buku, kasih komik. Bagus itu. Kan nggak ada radiasi. Buku sama mata sama kertas kan. Karena, Cing, saya waktu anak saya dirawat, itu ada anak kecil, tidur, Cing. Tangannya begini-begini, Cing. Serius ini. Ngigo doang. Maksudnya. Enggak, Emang setiap tidur emaknya, gitu? Setiap tidur gini. Gara-gara dia main handphone dulu. Emaknya kerja, bapaknya kerja, dia main handphone mulu. Itu, Cing, hati-hati tuh. Bahaya. Gini-gini terus. Ih, gini tangan, Dia Cing. apa yang ditonton kalau gini terus? Nge-scroll TikTok. Iya, maksudnya cepet banget. Lah. Harusnya gini. Gitu dong. Gitu dong, Dan. Kalau gini-gini terus yang dilihat apa? Ya, serot. Ya. Itu. Postingan orang kali. Iya. Nggak menarik gitu. Nggak menarik. Iya lah, scroll lah Iya. gitu. Itu. Kan nggak nonton juga itu sebenarnya kalau gini-gini. Iya, nggak apa-apa juga sih kalau gini-gini. Ya, Tapi ya, gitu, Cing, bahaya, Cing. Makanya tuh, kalau lagi makan nih, Cing, saya, istri saya, dan anak saya di restoran gitu. Makanya supaya anak saya nggak lari-lari, masih sering tuh saya kasih handphone. Oh. Tapi nggak saya kasih makan. Per airnya. Biar dia milih tuh. Iya, mau kenyang apa mau ini. Iya. Tapi emang setiap anak, setiap keluarga punya kondisi yang berbeda ya. Betul, Cing. Punya kondisi yang berbeda. Betul. Buku yang disediakan juga banyak. Banyak. Cara dari berbagai perspektif berarti. Betul. Tergantung kitanya, Cing. Dan tidak semua buku itu cocok sama semua anak. Betul. Iya. Nah, kebetulan lo nemu yang cocok nih. Nggak juga. Dah, akhirnya lo sabar katanya. Sabar itu doang tuh, yang sabar doang. Yang sabar doang dapat Iya, ya? dapatnya. Dari buku setebal itu yang dapat cuma sabar doang. Yang tapi nggak berlaku. Yang tapi lo nggak bisa? Nggak bisa. Nggak ngaruh. Apa mungkin saya yang salah kali, Cing ya? Penerapannya? Penerapannya mungkin ya. Yang jangan? Yang jangan juga enggak. Lo tetap jangan? Tetap jangan. Tapi saya kasih jelasin, saya kasih alasan kenapa itu jangan. Gitu. Nggak boleh itu pedas. Kalau pedas nanti bibir kamu merah, lidah kamu kepanasan. Dimikir gitu. Dimodifikasi lah ya? Dimodifikasi, Cing. Iya. Kayaknya nggak ada, Cing, kalau udah nikah dan punya anak tuh jadi orang tua yang sempurna? Sempurna tuh nggak ada ya? Nggak ada lah. Semua tergantung gimana kita belajar ya, Cing. Apalagi nanti punya anak yang udah umur-umur belasan, gitu, yang udah punya dunia sendiri, udah males ngobrol sama orang tua, beda lagi rasanya itu. Bener, Cing. Nggak mau dicium ya? Iya. Udah nggak mau dicium, udah ngomong kayaknya mukanya ditekuk. Aduh, ya Allah. Nah, itu tuh, Cing. Saya baca tuh, Cing. Tapi bukan di buku parenting. Ya, oke, buku apa?
Bukan di TikTok ini. Apa nih? Ayo. Masalah parenting. Jadi gini, Cing. Ah. Ada salah satu konten kreator, dia tuh parenting. Dia bilang kayak gini, Cing. Suatu saat kita itu harus siap anak kita dididik sama orang selain kita. Oke. Karena secara tahapan umur akan kebentuk seperti itu. 0 tahun sampai 6 tahun peran ibu dan ayah itu sangat diperlukan di situ. Oke. Karena anak seumuran itu selalu berbicara apa kata mamahku, apa kata papahku. Oke. 6 tahun sampai 12, dia akan mendengar apa kata guruku, apa kata bapak guruku. Makanya sering ngebantah tuh, enggak mah kata bu guru nggak gini. Iya. 12 sampai 18 apa kata temanmu. 18 ke 25 apa kata aku, 25 sampai seterusnya apa kata Tuhanku. Jadi itu tuh, Cing, kadang-kadang kita harus siap ngedidik anak kita dididik oleh orang lain. Pada saat umur-umur SD SMP berarti itu. Iya, udah 7 mulai sampai dilepas. 7 sampai 12. Iya. Gimana menurut Cing? Setuju gak? Tuh gue pikirin dulu ya. Ya, saya tungguin Cing lah. Iya. Karena kalau menurut Sayyidina Ali dalam mendidik anak itu dari 0 sampai 7 tahun, perlakukanlah anak itu sebagai raja. Apapun yang diminta kasih. Supaya dia tahu kasih sayang orang tua itu sedemikian totalnya. Supaya dia ngerasakan bahwa dia berharga. Ada orang yang mempunyai rasa sayang ke dia. 7 sampai 14 tahun itu perlakukan sebagai tawanan. Lo kasih aturan yang banyak, tapi lo harus provide makannya dia, sekolahnya dia, tapi lo harus kasih aturan yang seketat-ketatnya. 14 sampai 21 jadikan dia sebagai teman. Udah ajak diskusi, udah ajak cari penyelesaian masalah bareng. Nah itu 3 kalau kata Sayyidina Ali. Tapi kayaknya 3 itu sama yang lo sebut juga agak-agak mirip sih. Mirip ya itu. Agak-agak mirip. Apa dia ngutip dari Sayyidina Ali ya? Mungkin kali ya. Mungkin ya. Dimodif dikit. Yang terutama yang 7 sampai 14 ya kan. Iya. Lo kan 0 sampai 7, 7 sampai 12, 12 sampai 18, 18 25 gitu ya. Iya. Kayak dari yang 7 sampai 14 ini, yang di lo kan dia apa kata yang mana? Guru. Apa kata orang, kata guru saya guruku, gini, iya. gitu ya. Nah di Sayyidina Ali dia justru mungkin dari situ kita harus menyediakan lingkungan yang baik termasuk sekolah karena dia lebih dengerin kata guru. Itu mungkin acinya. Iya. Sama terus aturan-aturannya. Terus yang 12 sampai apa kata temanku? Iya. Nah itu dia bener ya? Karena dia udah ngerasa udah punya pendapat sendiri. Iya, betul. Nah, jadi kita anggap dia sebagai teman supaya kita didengar juga. Dengar juga. Iya. Berarti dia ngutip itu kan? Ngutip itu kayaknya, Cing. Iya. Siapa ya namanya itu ya? Ngutip itu kayaknya, Cing. Tapi cuma dimodif aja. Dimodif. Zaman dulu kan nggak ada SD. Makanya dimasukin sekarang SD sama dia ya. Nah, iya. Bisa jadi, Cing. Iya. Tapi kurang lebih benar ya, Cing. Kurang lebih benar lah kayak begitu. Cuman pada saat kita merasakannya, ya kita nggak bisa itu. Nggak bisa melepaskan ego kita sebagai orang tua. Dan gimana sih? Ya gue ini orang tua lu. Ya lo harus dengerin dong gitu. Kayak gue beberapa kali sering bilang, kadang-kadang kita ngasih, kayak kita nyuruh sholat ya. Iya. Sholat, itu karena pengen dia sholat memang. Iya. Nggak didengerin. 2 kali, ayo sholat gitu. Tapi begitu dia nggak ngerjain, ketiga kali kita nyuruh, itu bukan karena dia harus sholat, karena kita pengen didengerin. Jadi tersinggung gara-gara kita, gue orang tua lo kagak dengerin sih. Iya. Udah bukan tujuannya supaya dia memang jadi sholat. Berarti cukup 2 kali aja ya? Enggak juga. Bukan itu kesimpulannya? Bukan itu kesimpulannya. Berarti apa itu? Kesimpulannya apa ya? Kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena ego aja. Karena ego kita sebagai orang tua. Kita pengen anaknya seperti apa yang kita mau gitu. Ya, padahal mah biarin aja ya, Cing ya. Maksudnya dikasih peringatan gitu. Kalau dibiarin akhirnya nggak sholat. Bukan, maksudnya ini kamu harus sholat karena kewajiban. Iya. Gitu. Habis itu baru dipantau gitu. Mungkin. Maksudnya kalau didoktrin terus-terusan disuruh sholat mulu, memang benar yang kata Encing tadi. Akhirnya sholat karena dihargai aja, bukan karena pengen sholatnya. Ya begitulah jadi orang tua lah. Keren emang, Cing. Iya. Oke, kita sudahi wawancara ini. Belum, Cing, masih banyak ini. Masih banyak yang mau dibahas. Masih banyak, Cing. Iya. Tapi Dani ini karena gue sering lihat dari konten Instagram lo, potongan-potongan stand up lo. Di setiap stand up lo tuh ada
kalau kita ngeliat sebagai komika ya, ilmunya tuh padet gitu. Kacau, Cing. Iya. Malah jumawa ya. Iya. Memang lo terstruktur sedemikian rapi. Kalau stand up. Karena terbiasa kultur di Bogor, Cing. Jadi kayak gitu. Nggak sesimpel gini. Rapi yang dimaksud tuh mungkin setiap kalimatnya tuh efektif gitu. Iya. Nggak ada yang sia-sia. Iya. Terus punchline-nya nggak terlalu lama gitu. Nah itu dibangun karena kultur di stand up Indo Bogor aja, Cing. Akhirnya ke bawah sampai sekarang gitu. Emang di Bogor gimana sih? Di Bogor juga gitu kan, Jui juga begitu, Remin juga begitu penulisannya. Pokoknya kita tuh nggak betah setup lama-lama aja. Harus setup punch gitu. Jadi terkesan materinya tuh rapih gitu. Padahal mah yang lain juga sama kayak gitu, Cing. Gitu. Bukan yang lain juga kayaknya ada juga yang cepet-cepet juga, cuman mungkin pemilihan katanya kali ya. Mungkin, Cing. Lebih ke tidak ada kata yang sia-sia gitu Iya, ya. efektif, efisien. Nah itu berarti lu tulis banget dong. Apalagi gue lihat tuh setiap lo manggung di satu tempat, misal PTA, corporate, misalnya dia bidangnya informatika, ya lo akan menyesuaikan. Bener, Cing. Ditulis tuh. Saya riset tuh. Pengen masuk ke IT apa nih yang bisa orang-orang IT bisa ketawa gitu. Iya. Pendekatannya. Kalau itu nulis tuh, Cing. Beneran gitu. Disiapin untuk acara itu gitu. Iya, untuk di acara itu. Makanya lo posting aja. Betul. Karena itu nggak bakal bisa dipakai juga di acara lain. Iya, betul sekali, Cing. Tapi ada nggak di off-air lo ada yang template ini? Template lo di ini yang akan dibawain di mana aja setiap. Ada, Cing. Nah itu yang nggak diposting. Yang nggak diposting, karena kalau diposting nanti angus. Ya kan? Tapi jadi ini, Cing, jadinya keenakan, ngandelin materi lama. Bener. Jadi nggak produktif. Itu harus diangusin tuh, Cing. Makanya materi-materi lama yang udah numpuk itu udah jadi ya secara setup punchline. Yang belum terpublish tuh mau dirilis ke special show aja. Jadi biar dibakar gitu. Supaya bikin lagi nanti tahun depan gitu. Kapan lo mau bakarnya ini? 30 November dong, Cing. Iya. Bridgingnya. Tuh AR kayak begini cepet jadinya ngomongnya. Langsung ke inti. Kalau dia mah lama banget. Nggak paham deh, Cing. Lagian acara di Bandung, promonya Jakarta. Nah. Udah beda itu. Loh. Marketnya juga udah beda. Emang di Bandung, YouTube Jakarta bisa? Bandung. Orang Bandung nonton YouTube yang di Jakarta bisa? Bisa emang? Bisa. Gimana caranya? Gimana caranya? Orang Bandung nih nonton YouTube Jakarta, kan gue di Jakarta nih. YouTube di Bandung kan bisa kan? Iya, maksudnya bisa orang Bandung YouTube nonton Jakarta. Orang Jakarta YouTube Bandung itu. Enggak, Bandung YouTube Jakarta. Bandung YouTube Jakarta. Orang Bandung nonton YouTube Jakarta bisa? YouTube kan universal kan? Zonasi. Jual nasi. Emang YouTube ada zonasi ya? Iya, jadi YouTube Jakarta ya tayang di Jakarta doang. Lu pernah lihat YouTube Kalimantan nggak? Tuh kan, makanya Aceh ada YouTube Aceh. Ada, lo pernah nonton nggak? Enggak sih. kan? Nah, Karena lu nggak hidup di Aceh. Iya. Nggak paham. Iya. Udah, Cing. Ya Allah. Nggak usah ditayangin, Cing. Iya. Canda khusus Jakarta gitu. Iya. Makanya gue bilang, aneh juga ngapain dia promo di sini ya? Iya. Wan Canda kan C-nya Jakarta. C-nya Jakarta. Kayaknya Jakarta. Iya. Gitu, Jadi Cing. nggak usah ditayangin ya? Nggak usah tayangin Adi Arkiang, Cing. Jangan, ya Allah. Nggak relate, Di. Percuma. Iya, relate, ya. Relate, sangat relate, teman. Kalau Bogor masih ini karena Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. YouTube Bogor. Itu Iya, Bogor. Jabodetabek hitungannya. Iya. Jakarta. Ada Jabodetabek, ada Bogor ya? Jakarta. Singkatannya apa Jabodetabek? Jakarta aja. Bo. Oh, Bo-nya Bogor. Tak? De dulu dong. Jabodetabek. Depok. Betul. Tak. Tasik. Tak itu apa ya? Oh, Tangerang. BSD ya? Iya. Beda Tangsel tuh. berarti nggak masuk Jabodetabek. Tangerang. Tangerang. Ya, Tangerang sendiri. Tangselnya beda kan? Iya. Iya. Ya udah, back-nya. Backnya? Back. Hah? Back apa? Back Bekasi. Iya. Udah itu. Gitu. Bisa. Udah. Ya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Iya. Gitu. Betul itu. Ya, udah betul. Kok harusnya Jabodetabek, Mbak? Iya. Bandung. Nggak ada Bandung. Jabodetabek, Mbak. Nggak ada. Maksa itu, maksa. Maksa ya terlalu. Maksa itu. Terlalu maksa. Iya. 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 Jangan, Cing, harus ada, Cing.
Iya, ya. Tapi ini lagi wawancara Dani Iya, loh. jangan. Lo Parah banget. Parah ya. Kurang katanya. Kurang katanya ya. Padahal udah sejam lebih loh tadi loh. Parah Iya. banget loh. Ini gua kepotong gara-gara lu. Iya, iya, iya. Lanjut. Kapan mau dibakarnya ini? 30 November, Ini Cing. tabungan lo dari kapan? Tabungan apa namanya beat lo dari kapan? Dari ada yang materi lama yang belum dipublish ke sosmed. Ada juga sisanya full materi baru, Cing, nih bikin. Oke. Nah, makanya saya mau nanya ke Encing nih. Kok nanya ke gue? Ini kita masalah boleh judul udah boleh sebut, Cing. Boleh apa? Denny Blues. Nah, Ini diambil dari Baby Blues. Iya, betul. Dari Baby Blues. Iya, dari Baby Blues. Baby Blues ini adalah sebuah gejala yang Iya. yang dirasakan oleh Seorang istri. seorang istri Gejala stres yang dialami seorang istri pasca 2 bulan melahirkan. 2 bulan melahirkan. Baby Blues bagi seorang suami seumur hidup. Iya, betul. Ya. Nah, Denny Blues ini maksudnya. Nah, itu Baby Blues versi Dani Beler. Oke, jadi lo banyak ngomongin tentang anak nih. Tentang anak, parenting, keluarga, pernikahan, Cing. Ada istilah marriage is scary. Pernikahan itu menakutkan. Iya, Maksudnya? ada itu tren-trennya. Gara-gara banyak kasus KDRT, perselingkuhan. Oke, ya. Terus orang-orang jadi marriage is scary, takut menikah gitu. Menurut Cing gimana? Kalau dari beberapa orang yang gue kenal sih emang ada sih orang yang sampai akhirnya takut menikah. Cuma sekedar takut menikah aja dulu yang gue tahu ya. Ya. Tapi dia menikah juga akhirnya gitu. Kalau sekarang kayaknya udah lebih frontal orang yang bilang gue kayaknya nggak mau nikah deh. Iya, Udah banyak gitu orang yang bilang kayak begitu. betul. Mungkin ada kali. Kalau menurut lo ada nggak orang yang takut dan akhirnya tidak menikah? Ada, Cing. Karena apa takutnya? Nggak, menurut saya, menikah itu memang harus menakutkan. Maksudnya? Menikah itu memang harus menakutkan. Karena biar orang-orang pemberani yang ngelakuin. Anjay. Anjay. Kuat itu ya. Dan Beler, Cing. Dari Weler ya, menikah itu memang menakutkan. Biar orang-orang pemberani. Jadi hanya orang pemberani yang bisa melakukan. Iya, kayak naik ini, apa? Gunung. Dufan. Oh, naik Dufan. Halilintar. Wahana. Iya. Yang ekstrim-ekstrim pasti yang nyalinya gede, Cing. Yang nggak berani ngambil resiko mau udah rumah cermin. Rumah miring. Pujasera. Si Pujasera jajan. Iya. Zigzag. Gitu. Iya, zigzag. Yang membongkar doang. Membongkar. Iya. Iya, keontang-anting gitu. Gue tuh. Kemarin gue habis Dufan ditanya mau podcast kan ya. Iya. Ini podcastnya kita modelnya podcast ekstrim katanya. Jadi wawancaranya itu sambil naik wahana itu. Terus Gue disuruh pilih wahana apa. Ya udah gue zigzag naik ini. Naik bom kar, kagak ekstrim banget sih. Karena gue takut itu benar. iya. Memang orang punya nyali gede aja itu yang berani. Iya. Tapi nyali di bidang itu. Betul. Kan nyali macam-macam. Macem-macem, Cing. Iya. Menurut Cing gimana tuh? Apanya nih? Itu setuju gak menikah tuh memang harus menakutkan biar terseleksi, Cing. Nah, ntar sama aja ini karena pemilihan kata akhirnya merubah konsep. Apa? Kayak yang seperti parenting tadi. Dengan tujuan sama kalau lo pakai tapi kan lo bilang. Iya. Ntar si anak kita tuh ngerasa ada Syarat. syarat. Ini juga berarti syarat dong. Ada syaratnya. Bikin orang tambah takut dong. Bagus, Cing. Karena banyak fenomena orang memaksakan untuk menikah, mengorbankan hal yang lain. Anak nggak keurus, Cing. Istri nggak dinafkahin. Itu kan berarti, ntar dulu dah, harusnya mah dia gitu. Karena dia menganggap pernikahan tuh gampang gitu. Ya udah, nikah aja dulu gitu. Iya nggak, Cing? Nah, lo pernah mengambil contoh nih orang nikah yang enak nggak? Yang bagus, yang indah, segala macam. Banyakan mana sebenarnya? Nggak ngitung sih, Cing. Nah, karena yang lo lihat, yang lo ambil adalah orang yang pernikahannya jelek. Iya, bisa satu itu. Kayak kita sering ngeliat itu kan. Jadi proyeksinya bahwa pernikahan itu seperti itu. Iya. Tapi enggak, Cing. Bener, Cing. Kalau misalkan kita ngerasa pernikahan itu bahagia, kalau nggak bahagia jadi kecewa, Cing. Kalau kita standarnya nikah itu menyeramkan, pas begitu masuk, bener nih, sesuai, Cing. Jadi begitu. Gimana, Cing, menurut Cing? Ini mau kita diskusi aja. Iya, diskusi aja ya. Iya. Gimana, ini buat orang-orang yang mau menikah. Yang mau menikah. Mindsetnya Mindsetnya menikah itu menyeramkan. menyeramkan. Hanya orang-orang yang berani
ngambil yang itu. ngambil pilihan itu. Betul. Karena kalau memang ternyata menyeramkan, Iya. ya kita udah tahu dari awal. Betul. Tapi kalau ternyata itu indah, itu seperti bonus yang Bonus aja proses. Karena Cing, apa sih di dunia ini yang tidak menyeramkan Cing? Sendiri menyeramkan Cing. ramai juga menyeramkan. Ramai juga menyeramkan. Jadi ya udah gitu, hidup mah nanggung. Jadi konsekuensi. mengelola ekspektasi aja sebenarnya. Betul. Pengelolaan harapan dan kenyataan Cing. Kayak saya nih berharap, saya kan nikah sama istri saya tuh sebenarnya bingung Cing, ini tujuannya apa gitu. Karena nggak enak aja dia ngajak, saya nggak bisa gitu. Masa nikah tujuannya kagak tahu. Karena bingung Cing, ini mau ngapain lagi setelah ini gitu. Suci udah, terus dia pacaran juga udah cukup lama, nikah mau nggak gitu. Ya udahlah kata saya, apalagi sih yang ditunggu. Tapi saya nggak kepikiran bahwa nikah tuh semenyeramkan itu, enggak gitu. Pas begitu nikah, oh ternyata ada tanggung jawab ya di dalamnya gitu. Dari situ mulai mikir, ternyata memang pernikahan tuh ada beberapa fase yang menurut laki-laki tuh itu menyeramkan gitu. Apa sih yang menurut lo menyeramkan di pernikahan? Ketika istri nggak bisa makan Cing, kan kita bawa orang nih, dia hidupnya nggak sejahtera gitu, dia hidupnya tidak layak lah. Itu tuh kita ngerasa, aduh. Sebagai laki-laki itu Cing, tergores ego kita ya. tergores itu ego. Ngontrak Cing dulu di kantorkan petak, benar-benar petak tuh yang dempet banget. Kalau mertua datang tuh suka, wah sedih Cing. Kayak ya Allah itu masuk udah di ruang tamu aja Cing gitu. Ini udah kata dia gitu. Dia udah masuk. Udah ya? masuk. Emang nggak ada pekarangan. Habis jalanan langsung pintu. Langsung pintu Cing. Udah nggak, ayo masuk, nggak usah. Nggak bisa. Pasti dia akan masuk sendiri kalau nggak ngalangin orang lewat. Iya kalau nawarin pun ayo dong, ayo. Ayo, gitu. iya. Masuknya udah enggak. Udah iya. Gitu Cing. Gimana menurut Cing? Tapi itu lo ini nggak, lo prediksi nggak bahwa itu akan lo alami di awal-awal menikah? Akan Cing. Saya prediksi. Berarti nggak menyeramkan dong, karena lo udah tahu. Menyeramkan Cing, setelah kenyataannya terjadi gitu. Uh. Oh ternyata seperti ini ya gitu. Tetap apa yang kita bayangkan begitu realitanya terjadi tuh, aduh gila gue sebenarnya nggak siap nih. Walaupun gue tahu bayangannya kayak gini gitu. Kayak kita mau operasi Cing, kan kita tahu nih pasti bakal dibelek. Tapi kan pas proses dibeleknya tetap sakit gitu. Masa tetap deg-degan. Itu sama aja nggak sih kalau kita memasuki fase-fase baru dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah kan juga punya ada suasana baru, ada tanggung jawab baru, ada tuntutan baru, ada harapan baru. Sama aja nggak sih masuk ke jenjang pernikahan itu kalau menurut lo? Kalau SMA, kalau masih tahap sekolah ya Cing ya kan masih ada orang tua gitu. Jadi belum berdikari ya. Kalau misalkan udah nikah kan memutuskan ngambil keputusan besar nih untuk hidup gitu. Jadi yang dimana orang tua tuh udah nggak bisa diharapkan lagi, udah nggak bisa diandalkan lagi. Jadi harus lo yang berjuang. Itu yang bikin beda Cing mungkin ya. Waktu SMA kan apa yang kita butuhkan di supply aja. Walaupun setelah menikah pun Cing, di mata orang tua kita masih anak-anak kan. Betul. Gitu. Tapi selama ini nggak pernah sih saya Cing. Nggak pernah apa? Nggak pernah minta ke orang tua saya. Ngasih malah. Mertua paling. Gitu. ngasih Cing, ngasih. Gitu. Iya. Ya tapi namanya hidup yang harus kita jalani Cing. Kita jalani. Betul. Ya. Cing juga dulu pasti awal-awal begitu kan? Iyalah. Ngerasa kayak berat banget sih ini gini. Iya, karena di awal-awal kan gue ya secara kondisi keuangan juga nggak seperti sekarang gitu. Tapi iya sih ada saat, aduh kayaknya gue hampir gagal jadi laki dah gitu. Kayak misalnya kita mau makan ke luar, kita ngitung dulu duit di rumah. Bener Cing. Aduh gila, gini banget ya hidup ya gitu ya. Asli Cing. Pasti ada kan masa-masa itu kan? Ada Cing. Saya jalan ke mall tawarin brosur mobil menghindar saya. Jauh gitu. Jauh. Ngapain lu ya? Tegur SPG, panik saya Cing. Itu menurut saya hal-hal yang bikin menyeramkan lah Cing. Atau tapi persepsi orang menyeramkan seperti apa gitu. Iya. Tapi itu udah lo lewati belum? Atau masih dalam fase-fase itu? Nggak tahu nih. Kayaknya lagi fase ini. Fase itu lagi? Fase ini lagi. Kan tapi ada fase yang kita ngerasa optimis. Wah nih gue mah bisa nih kayaknya nih. Iya mungkin lagi optimis nih, menjelang optimis Cing. Apa tolak ukurnya optimis Cing? Apa tolak ukurnya? Ya tenang aja ngeliat anak nih tenang. Oh tenang sekarang Cing? Tenang lo. Tenang.
tenangnya tenang gimana nih? Tenang, gitu. Anak butuh biaya, tenang. Gitu. Sabar ya. Sabar. Sticky notes dulu. Sticky notes dulu. Tenang aja pokoknya, Cing. Slow saya mah hidupnya, Cing. Iya. Tapi ya fase lo optimis sekarang nih menjadi seorang. Optimis. Apa yang bikin optimis? Ada cerca harapan lah, Cing. Apa ya secerca harapannya? Apa ya, Cing? Ya sekarang sebuah kebutuhan bisa terpenuhi, Cing. Secara finansial udah aman. Sudah aman lah. Tapi memang itu kayaknya faktor terbesar buat laki-laki deh. Iya kayaknya ya. Iya, pemenuhan kebutuhan anak dan istri kita itu kan kemampuan kita memberikan kondisi finansial kita gitu. Betul. Semakin apalagi kalau ini ya, lo sempat merasakan nggak kalau standar di tabungan nih ada duit 10 juta misalnya. 10 juta. 10 juta kan banyak ya. Banyak, Cing. Begitu kita kurang aja 9 juta, itu udah deg-degan. Panik tuh, Cing, ya. Iya bener ya. Padahal masih ada loh 9 juta. Iya. Kenapa gitu ya? Karena ini mindset angka bulat 10 gitu. Kayak followers aja, Cing. Begitu 10K ada yang ngurang sedikit jadi 9.009 sekian. Aduh, ada yang unfollow lagi. Panik. Iya benar tapi, Cing, itu. Walaupun berkurangnya dikit, tapi padahal masih ada. Tapi masih ada sebenarnya, masih ada. Cuman kita udah terbiasa dengan saldo 10 juta di bank kita. Padahal dulu kita pernah juga saldo cuma 2 juta, cuma 1 juta, pernah. Kan sebelum saldo 10 juta kita udah sedikit-sedikit ya. Sedikit ya, Cing, ya. Mungkin kaget kali, Cing, begitu dapat 10 juta, udah mencapai, ya mau berkurang lagi nih. Dibanding nominal 2 juta berkurang jadi 1 juta sekian gitu. Sama nggak, Cing? Kalau 2 juta kurang 1 juta harusnya lebih panik lah. Lebih panik ya. Tapi kan secara nominal kecil. Kecil, betul. Dibanding 10 juta gitu. Iya. Mungkin itu sih, Cing. Tapi lu merasakan itu nggak? Lo akhirnya udah punya standar sendiri yang nggak lo canangkan sih sebenarnya. Cuman karena udah kebiasaan aja ada 10 juta di bank. Tapi begitu berkurang aja sedikit, tuh kekhawatiran mulai muncul tuh, Cing. Apa job di mana lagi ya, job ya? Iya. Gitu. Bener. Bisa nggak ngidupin anak bini gue nih? Iya. Itu sering, masih sampai sekarang kalau itu. Pokoknya momen-momen di mana saya kontemplasi ketika anak istri tidur. Saya ngerokok di luar sambil mikirin nih, orang manusia 2 mau dibawa kemana nih? Tuh. Kayak bisa nggak nih gue ngidupin? Malah nggak lo komunikasi sama istri? Tentang yang ini, kekhawatiran lo ini segala macam. Kayaknya, Cing, laki-laki butuh ruang sendiri dah asik. Keren, Cing. Udah berapa kuat itu? Lagi. Iya. Iya nggak, Cing? Laki-laki butuh ruang sendiri. Iya. Nggak semuanya perlu didiskusikan sama istri gitu. Iya. Tapi ada kan ya di bagian mana kita perlu ruang sendiri? Ya masing-masing. Kalau lo menurut lo kesulitan finansial adalah tanggung jawab si suami yang istri nggak boleh tahu ya sendiri aja gitu. Iya itu. Takutnya dia kepikiran kalau dikasih tahu, Cing. Kepikiran, aduh gimana ya gitu. Biar saya aja yang pusing lah gitu. Kamu mah nikmatin ini aja, hasilnya aja gitu. Wah, gila, Cing, nih. Obrolan, wah kacau. Jadi lo sekarang punya waktu me time. Me time. Yang lo lakukan pada saat? Istri dan anak tidur. Jam 10 biasanya, 10 malam. Ke diskotik lo? Enggak lah, Holy Wings. Ngerokok gue kayak. Jadi kalau istri anak tidur gue, ya gue ngerokok lah, mikirin di mana? Di Holy Wings. Lu mau ngayap itu namanya. Iya. Tapi kalau hal apa yang lo diskusikan sama istri? Saya berkaca mancing dulu. Apa? Ingat nggak, Cing, pernah ketemu saya? Kita ngobrolin masalah ini. Jangan pernah mendebat dengan istri soal hal-hal yang prinsipil. Misalnya? Iya, ya kan? Misalnya coba yang kayak gimana? Gue sih lupa kan asal-asalan gue kuatnya itu. Lah itu asal-asalan. Yang mana? Jangan mendebat istri kecuali masalah hal prinsipil. Contoh misalkan prinsip hidup bagi saya adalah di mana saya bisa berkreasi, menciptakan sesuatu tuh lewat stand up comedy. Apapun yang berhubungan dengan stand up comedy, lo nggak boleh ganggu. Betul. Itu prinsip. Nah, jangan pernah kalau masalah ini aman, nggak usah berdebat. Misalkan kita pulang stand up, rumah berantakan,
jangan jadi masalah karena Iya. itu mah bukan prinsip. Iya. Benar nggak Cing? Tuh? Betul. Nah itu saya terapin tuh dari Cing. Jadi lo nggak pernah berdebat untuk hal-hal yang nggak, misalnya lo mau open mic, itu kan Iya. dalam rangka lo stand up. Betul, Oke, yang penting gue open mic-nya boleh. betul. Tapi masalah lo harus pulang jam 12 ya, Kang Dani. Iya. Nah itu nggak usah didebatin tuh. Nggak bisa. Iya. Betul Cing, kekeh saya. Lu mau paksa gue suruh pulang, kasur keluarin aja, gitu. Iya. Langsung prepare. Iya. Biar tidur di luar Cing. Elonya. Iya. Tapi benar tuh ya Cing. Jadi meminimalisir perdebatan yang nggak berguna. Iya. Apalagi kalau kita ninggalin nih, ninggalin istri di rumah. Yeah. Kita nggak tahu kondisi rumah seperti apa. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Tempat ini harusnya nggak di sini. Yeah. Tempat ini ya cincai-cincai aja lah gitu ya. Bukan masalah yang besar itu Bukan ya Cing. masalah yang besar. Iya. Tapi itu berhasil loh. Berhasil Cing. Istri saya tuh udah dikasih tahu gitu. Ini kata Cing Abdel, kata saya gitu. Nah, tai. Kata Cing Abdel. Nggak, tapi benar itu. Saya terapin, istri saya tuh saya ajak diskusi. Dia tahu ranah-ranah mana yang boleh dia ikut campur, ranah-ranah mana yang dia enggak gitu. Akhirnya lebih banyak ininya, Cing. Lebih banyak ranah yang bisa dia campuri di luar stand up. Yang ini gue ikut dong. Iya. Yang ini gue ikut. Ya. Iya, pemilihan cat rumah dah. Dia pengen tuh ijo apa sih namanya tuh? Ijo green sage. Ijo sage gitu. Padahal saya pengennya abu-abu gitu. Terus pas dilihat oke juga gitu. Iya. Pokoknya apa dia yang nentuin gitu. Beli apa gitu. Aman juga kan, kehidupan berjalan juga. Berjalan juga sih. Yang penting stand up saja jangan diganggu gitu. Hanya stand up loh yang tidak boleh diganggu. Sejauh ini prinsipnya tuh Cing. Sama jangan apa lagi ya. Udah dah jangan. Jangan minta banyak-banyak ya. Itu tapi berhasil Cing. Iya, iya. Tapi ini yang akan lo omongin nih, seputaran yang seperti ini. Ya kurang lebih seputar seperti itu. Kadang-kadang kan ya gue suka ngerasa, oh tapi ini yang datang udah penonton. Maksudnya gimana sih cara membuat sebuah pertunjukan show yang lo ngomongin tentang diri lo, yang orang juga nggak tahu kan awalnya, supaya orang bisa tertarik dengan premisnya gitu kan. Karena kalau udah kagak tertarik sama premisnya, kan orang malas dengerin. Betul. Nah itu gimana caranya lo nih premis kayak gini kayak orang bakal mau dengerin dah. Yang pertama itu Cing. Relatable sebenarnya. Jadi kan stand up comedian tuh punya 3 media. Oke. TV, corporate, sama special show. Oke. TV etalase buat kita jualan, corporate nyari duit. Special show tuh idealisme kita. Jadi kita mau ngomong apapun tentang ideologi tuh di sini gitu. Oke. Karena ini menurut gue gitu. Iya. Nah, ketika semuanya udah terlaksana, ini tuh udah pasti tersaring, Cing. Orang-orang yang tahu saya di TV, orang-orang yang tahu saya di corporate bakal datang ke sini untuk mendengar versi Dani Beler yang lebih light lagi, yang lebih beda gitu. Nah, kuncinya adalah pasti premis yang sifatnya relate bagi penonton. Begitu gue ngucap ini, yang terkoneksi apa nih? Oh, gue punya pengalaman ini, gue punya orang yang sama kayak gitu. Terus gue pengen mendengar dari omongan lu nih sebagai yang punya anak dan istri, gimana sih gua gitu kalau nanti nikah. Nah, hal-hal yang relate ini bisa menjangkau orang-orang itu untuk datang. Tapi memang jadi segmented banget. Okay. Orang yang belum nikah mungkin akan tidak merasa butuh, atau anak SMA mungkin akan terfilter dengan sendirinya. Tapi mudah-mudahan sih orang yang datang ke sini orang yang pengen nonton saya aja, Cing. Gitu. Jadi tahu apa namanya ya, lo udah tahu orang-orang yang datang itu adalah orang yang punya concern yang lebih ke lo. Iya. Jadi apapun yang lo omongin kayaknya akan didengar Tanpa perlu di awal tuh ngasih tahu siapa saya gitu. Bisa langsung masuk opini gitu. Selamat datang, ada kasus ini, ayo kita komentarin, bisa langsung gitu. Banyak Cing kayak gitu sih, Cing. Ya ini lo show yang keberapa kali? Yang ketiga, Cing. Yang pertama adalah Beler Dikari. Beler. Kacau, Cing. Kacau, Cing. Memang agak malu sih saya nyebutnya. Iya, Beler Dikari. Beler Dikari, Cing. Oke. Yang kedua? Beler Revolution. Lebih malu juga itu, Cing. Iya, Beler Revolution. Baru yang ketiga, habis nih plesetan Belernya, Cing. Terus saya ngobrol sama Indra Frimawan. Dia nyaranin, coba tonjolin sisi Daninya. Kemarin kan sisi Belernya udah. Nah, di sini Dani Blues. Nggak ada Belernya nih? Nggak ada.
Dani Blues. Dani Blues aja. Dani Blues. Ya, ya, ya. Gitu. Beda jauh sama yang lo omongin dari Bel Air Dikari dan Bel Air Volution. Volution. Beda jauh karena dulu masalah karir kan. Oke. Karir sekarang lebih ke sebagai seorang ayah yang hidup sebagai stand up comedian, menafkahi anak dan istri dengan parenting modern. Iya, 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 iya. Kayak apa sih gitu. Berapa kota ini? Cuman di Jakarta doang Cing. Nanti tahun depan baru tour. Dengan bahan yang sama? Beda. Oh, beda. Judulnya juga mungkin kemungkinan beda tahun depan. Oh. Gitu. Tapi ini nyoba dulu tester di Usmar Ismail, Cing. Oh. Tanggal? Tanggal 30 November. Coba mana ininya. Nih, Cing. Kok belum ada baru coming soon? Coming soon. Nanti kan pas tayang poster utamanya muncul. Ya, Bang Zen. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 30 November. Posternya 31 Agustus. Ini tayang? Ini tanggal 2 Desember udah lewat ini loh. Udah lewat Cing acaranya dong. Kalau gitu menonton adik semuanya di hati ya. Iya. Tayangnya 2 September. 2 September. Aman, Cing. Berarti udah tayang lah gitunya. Udah tayang. Di Usmar Ismail. Usmar Ismail, Cing. Berarti target penonton 350-an. 410. Oh, 410. Itu yang bikin saya deg-degan, Cing. Kan dikurangin undangan-undangan gak sih? Undangan 10 orang. Ya. Ya, Bang ya, undangan 10 orang, Cing. 400 itu kapasitas, Cing. Oke, 400 orang. 400 orang. Berapa jualnya? Tiketnya ada 3 kategori, Cing. Oke. Pre-sale. Itu 100 berapa, Bang? 150. Oke. Begitu masuk pre-sale, tadi apa? Early bird. Early bird. Early bird berapa, Bang? 150. Enggak, pre-sale 150, normal 200. 200.000. Early bird-nya kayaknya 75 ya? Adalah, Cing. Ya adalah gitu ya. Ini poster ini nih. Terus. Pas tayang udah ada, ntar dikasih. Iya, nanti dikasih. Ya. 200.000 ini gara-gara Radit gak sih? Kemurahan gak sih Radit? Banyak yang bilang gitu, Cing. Radit kemurahan. Encing juga ngerasa. Iyalah, 275 Harusnya sih. berapa, Radit? Bang Radit. Gope lah. 2 sesi kan? Hah? 2 sesi kan? 2 sesi gimana? Siang malam. Iya, maksudnya 500 tiketnya. 500.000. 500.000. 2 kali. Iya. Boleh nonton 2 kali 2,5 dong berarti. Bukan maksud gue. Iya, tahu. 500 kan? Iya. Ketinggian nggak? Ketinggian ya kalau segitu ya? Ketinggian nggak? Ya kan dia pasti akan ngeliat pasarnya dia ya. Pasarnya dia kan dia kasih harga kan tergantung pasar kita nih. Betul. Kalau lo penonton lo banyak anak-anak SMA ya gak bisa juga lo kasih 300.000 ya udah kemahalan banget. Bener sih, Cing. Gitu. Tapi penonton Radit harusnya bisa deh 500. 500 ya, karena dia udah kalau dia ngikutin dari awal ya udah usia lagi produktifnya 30-an ke atas lagi. Iya. Usianya ya. Iya, turunnya juga ke venue pakai apa? Velfire. Ada yang pakai Velfire, mobil-mobil mewah, Cing. Radit ada turunnya tuh. Ada yang naik jarang, ada yang naik Gojek mah bisa hitung jari. Coba show saya. Naik haji deh. Torik 2 bulan. Naik haji, Iya. Jadi segmennya juga beda kayaknya, Cing. Beda ya? Ya? Bisa ya? 500 ya? Iya, kalau kata gue sih. Radit ya. Cuman emang dia nggak mau naik ya, Cing? Nggak mau ini kali, nggak mau banyak-banyak dapat duit dari situ. Mungkin dia Asik. punya duit banyak di tempat lain. Oke. Iya. Tapi emang kemurahan sih kalau 275. Kemurahan sih, Cing. Kemurahan. Betul kemurahan, Cing. Tapi dia konsistensinya adalah dimanapun dia 275. Oh iya, ini ya stabil ya. Di Kota kota-kota manapun dia 275. Ya, dengan daya beli yang berbeda-beda ya. Ya, dengan daya beli yang berbeda-beda. Iya sih, fair sih. Iya, Fair. mungkin dia di kota, misalnya di Pontianak, ya dia tetap 275 juga gitu. Iya, kenapa ya, Cing? Ya mungkin kalau di Jakarta mungkin kemurahan mungkin, cuman kalau di Luar kota, oke segitu. Oke aja segitu kali ya. Encing waktu itu berapa? 54. Berapa ya, Man? 300 ya? 3,5. 3,5 pego. Tuh, Encing juga segitu ya harusnya ya. Harusnya memang bisa gitu di Jakarta Radit naik sedikit ya. Bisa banget lah. Bisa banget. Emang dia nggak mau aja kali ya? Nggak tahu juga. Belum ada yang nanyain sih ya. Ada waktu di sindir Bang Panji, harga lu kemurahan gitu. Iya, apa jawabannya? Dia bilang penonton-penonton gua tuh
nggak semuanya orang-orang kaya. Jadi ada penonton yang masih mahasiswa. Dulu gua ngerasain zaman mahasiswa menonton sesuatu susah. Masa sih? Segitu. Masa Radit ngerasain susah? Iya, Kang Isman juga masa sih Dit gitu. Iya. Bohong ah. Bohong tuh kata Ria. Ya founder lagi ngobrol ya. Iya. Ernest ngomong apa? Ernest ngomong, Apa? lu harus naik sih Dit. Iya. Lu harus naik sih Dit menurut gua. Iya. Cing. Tapi lo paling mahal adalah Ini yang paling mahal dan paling banyak penontonnya, Cing. 200.000 200.000 paling mahal. Dulu Bella Dikari 100.000 di Bogor. di Bogor. Iya, Kapasitas juga lebih dikit. 100. Ini 400, Cing. Mudah-mudahan sih ya. Masalahnya banyak banget acara berbarengan di bulan itu. Iya betul sih. The Founders, Gilbas, Gilbas juga. Nope, segala September, Oktober, November emang. macam. Iya. AR di Bandung. iya di Bandung. Parah banget. Iya. Tapi lo nggak tahu nggak kenapa dia dipanggilnya AR kenapa? Nama dia siapa? Lo Adi tahu? Rahmat. Adi Rahmat Rahman. Adi Rahman. Adi Rahman Hidayat. Emang siapa? AR? Arkiang dia. Oh, Adi Rahman Arkiang. Tapi ada Adi Rahman Kak Arkiang. Kaknya apa? Nggak ada kata dia. Kak ya Kak aja. Lah? Bohong ya? Nggak mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Adi Rahman Kak Arkiang. Kaknya apa? Nggak ada. Kak aja katanya. Aneh. Ya makanya. Iwaka, kaknya ada artinya. Kusuma. Kusuma. Iwa Kusuma. Nih, Dia aneh. punya bapak. Siapa nama bapak lo? Ahmad. Kak Arkiang. Ahmad Kak Arkiang. Nah kaknya juga nggak ada. Bapaknya Kak doang. Masa ya nggak mungkin? Masa nggak mungkin, nggak Adi? mungkin. Kak Arkiang emang asli Kak. Apa mungkin di Luffy? Mungkin di Luffy. Dina? Lah, Naon Dina sok? D-nya. Sebenarnya Depok. Naon sok Dina? Emang itu mah kiasan, Mang. Kiasan mah di nama. Kiasan. Kiasan apa? Apa sih namanya tuh? Singkatan. Itu pasti ada Kak, pasti ada singkatannya. Kayaknya Kak Arkiang gitu. Logo Sulawesi ya? Ya kayaknya ya, Cing. Masa Kak Arkiang Kaknya nggak ada? Masa Iya. nggak ada? Aneh banget. Iya. Ini belum dibuka sih ya, jadi belum tahu antusiasnya. Belum tahu, Cing. Gimana cara tahunya, Cing? Nggak ada, itulah deg-degannya bikin. Cuy ya. Iya, deg-degan, Cing. Iya. Mudah-mudahan sih harapannya ini kan show pertama di Jakarta. Iya. Waktu dulu kan pandemi, Ah. jadi nggak sempat tampil di acara yang sebesar ini. Ini tampil di Jakarta, 400 penonton dengan materi yang kebanyakan materi baru dengan harga tiket yang seperti itu. Mudah-mudahan mulai kebentuk, Cing, pasarnya. Lo ada riset-riset dulu nggak sih? Seberapa banyak kira-kira yang pengen nonton lo gitu kan? Suka ada tuh komik-komik yang bikin riset survei. kecil-kecilan, survei gitu. Sempet bikin tapi di Bogor, Cing. Di Jakarta belum ada. Saya tuh dari awal, Cing, takut untuk tampil di Jakarta. Karena menurut saya orang Jakarta tuh terlalu banyak opsi untuk nonton stand up. Jadi kehadiran saya tuh tidak terlalu ditunggu. Dulu saya mikir gitu. Tapi banyak orang yang bilang, enggak juga. Justru karena lu kelamaan di Bogor, penonton Jakarta malas ke Bogor, begitu lu ke Jakarta, justru dinanti, katanya. Di Setuju nggak, Cing? nanti aja gitu. Nanti aja lah, Ler, gitu. Nontonnya, Jangan tahun ini. Iya, gue nonton yang lo di Bogor aja dah. Tapi menurut lo penonton yang di Bogor akan ke Jakarta nggak? Beberapa sih ya kayaknya. Beberapa kayaknya iya, Cing. Jakarta mah deket atuh. Iya. Apalagi Usmar. Iya. Naik Bogor, stasiun Bogor. Dekat ya. Deket harusnya, kecuali di Serang agak jauh tuh. Kejauhan. Iya, Jakarta iya. mah kayaknya kejangkau deh gitu. Nah ini lo udah open mic-in semua nih? Apa materi? Materi? Ada beberapa yang masih premis dan akan di open mic-in. Berapa lama Ler, ininya? Durasinya yang lo siapkan? Pengen 1 jam 10 menit, Cing. Secara Kenapa? teks. Kenapa? Jadi 1 jam 10 menit itu 10 menit dipotong dilempar ke sosmed. Untuk 10 feeds, 10 postingan. Gitu. Baru yang 1 jam ini dijaga untuk digital downloadnya. Gitu. Gitu, Cing. Iya. Disiapin secara teks 1 jam 10 menit, tapi kan nanti pada saat pelaksanaannya Kan yang penting mah di record suara durasinya segitu dulu. Pasti lebih kalau sama ketawanya. sama ketawanya ya. Iya. Jeda-jeda ketawanya ya. Jeda-jeda ketawanya. Tapi minimal mah ngamanin yang 10 ininya, Cing. Lo record ya gitu ya? Record, Cing. Lo latihannya lo record gitu? Record. Misalkan tampil 5 menit, berarti harus berhentinya di 3.40. Oh gitu. Iya.
Karena sisanya bakal buat ketawa tuh. Yakin. 1 menit 20 detik. 1 menit 20 detik. Itu ada ininya, ada rumusnya, ada formulanya. Kalau kita kalau kita punya waktu 5 menit untuk tampil, yang kita siapkan adalah 3 menit 40 detik. Karena 1 menit 20 detiknya itu adalah untuk ketawa. Iya. Itu siapa yang formula itu yang? Sebenarnya rumus di hitungan menit itu nggak ada, Cing. Tapi secara ideal stand up comedian tuh 1 menit 1 menit 4 ketawa. Jadi kalau setiap secara 15 detik setiap 15 detik harus jadi, ada ketawa. Harus ada ketawa. Berarti 1 menit 4 ketawa, 5 menit 20 berarti. Dihitungnya gitu dulu ada di bukunya Greg Dean kalau nggak salah ya. Apa? Jadi ada 20 idealnya ya. nggak dalam 1 menit harus 1 ada menit 4 punchline, ada 4 ketawa. Ada 4 punchline. Heeh. Berarti ada waktu orang ketawa berapa detik? 15 berarti ya. 10 ya? Iya, kalau dibagi 4 berarti 15, tapi kan tidak menyisakan space orang untuk ketawa kalau 15. Iya ya. Itu mah insting kayaknya, Cing. Soalnya kalau diukur pakai hitungan pakem gitu, memang nggak akan sesuai. Tapi saya tuh gara-gara kebentuknya di Suci, kompetisi. Oke. Kompetisi 5 menit, setiap bikin materi 3.40, selalu benar tuh timingnya. Oh. Under dikit atau over dikit. Over dikit. Gitu. Tapi nggak yang panjang banget gitu. Oh. Itu tuh diperhatiin banget, Cing, sampai sekarang, Cing. Jadi kalau lo mau bikin yang 10 menit, berarti lo bikin 7.20. 7.20. 7.20. Betul, 7.20. Sisakan 2 menit 40 untuk ketawa. Iya. Nah, ini yang lo siapkan adalah 1 jam 10 menit. 1 jam 10 menit. Jadi pertunjukannya pasti jauh lebih lama dari 1 jam 10 menit. Pasti lebih lama, 1,5 jam mungkin tuh sama ketawanya. Iya kan? Atau lebih ketawa lah. Lebih ya, Cing ya? Iya, 2 jam lah kalau gitu. Sama ketawanya ya? Sama ketawanya. Lama juga tuh ketawa, Cing. Iya. Maksudnya gitu. supaya lo nggak capek, lo bilangin lah penonton lo, gue ada waktu nih 1 jam 10 menit. Buat gue ngomong ya, ntar lo ketawa ya sampai 2 jam tuh 50 menit lo ketawa, lo udah bisa pulang maksudnya. Itu terlalu disetting, Cing. Itu tidak natural. Lagian orang susah tahu ketawa tanpa sebab, Cing. Bingung gitu. Iya. Ya lama juga ya, berarti ya sekitar 1,5 jam lebih lah. Oh ya, mudah-mudahan sih targetnya sih. Opener juga udah ada? Opener udah ada. Ada dari Bogor 1, namanya Gilang Indra Cakti. Oke. 1 aja opener? 2 sama Bonar. Oh, Bonar. Bonar Manalu. Bonar Manalu. Iya. Yang mengorganize ini adalah? Comika. Jadi kalau mau beli tiket di? Comika. Tix. Informasi lebih lengkap silakan kunjungi akun comika.id atau kunjungi akun Instagram Dani Beler. Itu akan dikasih infonya. Pembelian tiketnya di mana? Itu kalau nggak salah pembelian tiketnya di ini ya Bang Zen ya? Di tix.com ya? Ya Tix. Masih belum tentu. Bisa jadi kita pindah ke itu, Cing. Apa? Apa tuh yang baru, Cing? Tip-tip. Tuh. Ada yang baru, Kiwi. Apa tuh? Kalau udah nyampe tuh Bang, Kiwi. Kiri. Bang. Ada Kiwi baru. Bagus, Cing. Bagus sih, gua kemarin yang Hoi. Oh iya, yang kemarin tuh Kiwi. Gede, Cing, potongannya. Enggak. Dan dia dibayar, lo pre-sale. Pre-sale? Misalnya selesai pre-sale tanggal 10. Tanggal 11 dibayar. Oh. Lebih cepat lah. Lebih cepat ya? Pembayarannya. Aksesnya gampang nggak? Aksesnya? Nah, gua mah nggak nyoba ya. Secara user interface? Kayaknya gampang deh. Dibikin link sendiri. Oke. Kiwi, coba ya nanti ya? Iya, coba Kiwi lah. Oke. K-I-W-I-I. Double I? Double I ya? Double I. Oke. Q, sorry. Q, double ini. Dia juga dia itu sebenarnya aplikasi antri. Awalnya. Bikin Antri. aplikasi untuk ngantri. Oke, Untuk terus? ngantri. Sekarang dia udah masuk ke, melebarkan untuk jualan tiket. Jadi mungkin bisa kerjasama juga gitu. Mudah-mudahan, Cing. Nanti kita coba. Kalau nggak salah ditambahin deh lo, bukan dipotong. Kalau sama. Oh, serius, Cing? Jadi enak, Cing. Nyari untung dari jualan tiket. Iya. Oke, Dani Beler, terima kasih. Makasih banyak, Cing Abdul. Sudah ada di sini, mudah-mudahan lancar persiapannya. Amin. Sehat sampai hari pertunjukannya. Amin. Tiketnya juga habis. Amin. Makasih, Cing. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.